Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kali ini kita akan membahas pondok pesantren di Indonesia. Terdapat 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sejarah dan unsur utama. Yang kedua adalah pondok pesantren dari masa ke masa. Yang ketiga adalah pondok pesantren sebagai media dakwah. Dan yang keempat adalah pondok pesantren yang ada di Indonesia. Mari langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu sejarah dan unsur pokok pesantren. Saat agama Islam masuk ke Nusantara, para wali memiliki misi keagamaan dan pendidikan. Salah satu cara mewujudkan misi tersebut adalah dengan munculnya pesantren di masyarakat. Fungsi pesantren saat itu hanya sebagai alat islamisasi dengan menanamkan nilai pendidikan ibadah, iman, dan tabligh. Yang pertama, sejarah pesantren. Kata pesantren berasal dari kata santri yang mendapat imbuan pe'an sehingga dimaknai sebagai tempat tinggal para santri. Sistem pendidikan yang diterapkan di pesantren memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan di India. Hal ini memperkuat argumen bahwa pendiri pesantren pertama kali di Pulau Jawa adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik. Syekh Maghribi yang berasal dari Gujarat, India. Pesantren lahir dan berkembang beriringan dengan hubungan harmonis antar masyarakat. Pesantren berkembang menjadi ciri khas budaya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. 2. Unsur-unsur pokok pesantren. Beberapa ciri sekaligus unsur-unsur pokok pesantren yang membedakan dengan lembaga pendidikan formal lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pondok merupakan tempat yang dipergunakan oleh santri dan kiai untuk tinggal saat menerima pendidikan. 2. Masjid dipergunakan untuk praktik pengajaran sholat 5 waktu, khutbah sholat Jumat, dan pengajaran kitab-kitab. Ketiga, santri merupakan unsur utama dari pesantren. Yang keempat yaitu kiai merupakan sosok sentral yang menjadi tolak ukur pengajar ilmu dari pesantren. Yang kelima, salah satu perbedaan antara pesantren dan lembaga pendidikan formal adalah pengajaran kitab-kitab sebagai sumber pengajar agama Islam. Secara garis besar, pondok pesantren terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada 3, yaitu pondok pesantren salafiyah, yang kedua pondok pesantren salafiyah atau modern, yang ketiga pondok pesantren terpadu. Sekian materi pertama, lanjut kita materi kedua. Lanjut ke materi kedua yaitu pesantren dari masa ke masa. Pondok pesantren pada masa penjajahan. Pada awal pondok pesantren merupakan media yang digunakan para ulama besar termasuk Wali Songo untuk berdakwah menyebarkan Islam. Lalu pesantren dipadukan dengan unsur pendidik agama Islam untuk membuka wawasan baru tentang Islam. Setelah terakhir kiai-kiai generasi baru dari pesantren terdahulu, semakin banyak pula pesantren-pesantren baru terdiri hingga ke pelosok daerah. Pada masa penjajahan Jepang, ada tokoh pejuang Islam yang menyadari betapa besarnya kekuatan Muslim di Indonesia. Tokoh itu ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama atau NU, sekaligus pendiri pondok pesantren Tebu Irang di Jombang. Dengan kegigihan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para santrinya, penjajah Jepang tidak berani mengganggu para kiai dan pesantren. Bahkan Jepang berupaya mengambil simpati kaum muslim di Indonesia dengan memberikan ruang pengajaran agama Islam. Pondok pesantren pada masa kemerdekaan. Setelah pada masa kemerdekaan, pesantren kembali mengalami persaingan cukup ketat dengan sekolah formal yang diadopsi dari Belanda. Pemerintah Indonesia membangun sekolah umum sebanyak-banyaknya. Setiap jabatan-jabatan di administrasi modern diperuntuk untuk orang-orang yang terdidik di sekolah umum. Kemunduran ini membuat pesantren-pesantren kecil terpaksa tidak bisa bertahan. Hanya pesantren-pesantren besar yang mampu bertahan dan dapat menyesuaikan metode pelajarannya dengan sekolah umum. Proses adaptasi yang dilakukan oleh pesantren besar kemudian dicontoh oleh pesantren-pesantren kecil, sehingga pada tahun 1950-an pesantren-pesantren kecil berdiri kembali.
Sekian materi kedua, mari kita lanjut ke materi ketiga. Mari kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu pesantren sebagai media dakwah. Misi pondok pesantren tidak terlepas dari hakikat awal berdirinya pesantren, yaitu sebagai wadah pengajaran dan didirikan dalam bentuk sederhana, guna menumbuhkan kesadaran beragama di tengah masyarakat. Keberadaan pesantren juga tidak lepas dari perannya sebagai media penyebaran Islam dengan mencetak para daya generasi penerus yang memiliki ilmu agama cukup luas dan dapat diamalkan dalam praktik kehidupannya. Setiap muslim memiliki kewajiban dalam berdakwah, menyebarkan kebaikan yang berlandaskan ajaran agama. Terkait kewajiban berdakwah bagi seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sungguhnya Tuhanmu dia ialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Orang-orang yang berdakwah di ajaran Allah akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah menyampaikan ajaran agama Islam. Pondok pesantren diharapkan mampu melahirkan santri-santri penyejuk negeri, santri-santri beriman dan bertakwa yang membawa persatuan dan kesatuan untuk negeri. Juga santri yang menjunjung tinggi moderasi beragama karena negara kita terlahir dengan beragam keyakinan dan adat istiadat. Mari kita lanjut ke materi yang keempat. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu pondok pesantren di Indonesia. Pondok pesantren sudah berkembang cukup pesat pada zaman sekarang. Pondok pesantren tidak hanya mengajarkan pendidikan secara tradisional, tetapi sudah mengadopsi ilmu-ilmu yang modern. Data penyebaran pondok pesantren di Indonesia sebagai berikut. Dengan jumlah pondok pesantren, provinsi dengan jumlah pondok pesantren terbanyak yaitu Provinsi Aceh dengan jumlah pesantren 1177. Yang kedua yaitu Nusa Tenggara Barat dengan jumlah pesantren 684, dan yang ketiga yaitu Provinsi Lampung dengan jumlah pesantren 676. Berikut adalah nama-nama pondok pesantren yang terdapat di Indonesia, yaitu 1. Pondok Pesantren Sidogiri yang terdapat di Desa Sidogiri, Kraton, Pasuruan, Jawa Timur. Pondok pesantren ini termasuk dalam pesantren Salah yang didirikan pada tahun 1718 dan menjadi pesantren tertua di Indonesia. Yang kedua yaitu Pondok Pesantren Alhamdaniyah yang terdapat di Sidoarjo, Jawa Timur. Yang ketiga, Pondok Pesantren Tegal Sari atau Pondok Pesantren Modern Gontor. Dan yang keempat, Pondok Pesantren Tebu Ireng. Yang kelima, Pondok Pesantren Darul Ulum Banyu Anyar adalah Pondok Pesantren Darul Ulum Banyu Anyar. Yang keenam, Pondok Pesantren Al Huda, dan yang ketujuh, Pondok Pesantren Buntet. Lalu yang terakhir adalah Pondok Pesantren Madrasah Sanawiyah Aruhama yang terdapat di Desa Caracas, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Sekian tema yang kita bahas, yaitu adalah penyebaran Islam dan dakwah di Indonesia. Sekian, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.